Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentin Febia Putri dengan NIM E2A021161. Saya dari kelas A3 jurusan S1 Manajemen. Di sini saya mau menjelaskan tentang fungsi manajemen POC. Nah, menurut George R. Terry, fungsi manajemen perusahaan disikat menjadi POC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Siklus manajemen yang dilakukan oleh perusahaan adalah merencanakan, mengorganisasi staf dan sumber daya yang ada. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing fungsi manajemen, yaitu saya menjelaskan tentang planning. Planning adalah perencanaan, merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan tahap awal dari proses manajemen karena pada tahap ini disusun berbagai aktivitas organisasi ke depannya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Dalam melakukan perencanaan ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan perusahaan dan membuat budget atau anggaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat perencanaan, yaitu SMART. SMART yaitu spesifik, yang berarti harus jelas apa saja kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan. Kedua, measurable, yaitu aktivitas tersebut dapat diukur tingkat keberhasilannya. Yaitu achievable, yaitu perencanaan perusahaan dapat dicapai, bukan hanya suatu rencana yang tidak dapat dilakukan. Keempat, realistik, yaitu rencana tersebut dikerjakan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada di perusahaan. Terakhir, time, yaitu rencana yang telah dilakukan terdapat batasan waktu yang jelas sehingga perencanaan tersebut dapat dinilai dan dievaluasi. Yang kedua ada organizing. Organizing itu adalah perorganisasian, adalah suatu kegiatan pembagian tugas kepada setiap sumber daya yang ada di perusahaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sumber daya tersebut terdapat dua kegiatan yang dilakukan pada tahap organizing, yaitu staffing dan pemaduan segala sumber daya perusahaan. Staffing adalah kegiatan yang sangat penting karena pada kegiatan ini manajemen menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat sehingga dapat menjamin kegiatan yang dilakukan. Setelah menempatkan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat, pemimpin perlu mengkoordinasikan seluruh potensi sumber daya tersebut agar semuanya berjalan sinergi. Yang ketiga ada actuating. Actuating adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan perusahaan. Tahapan ini terdiri dari kepemimpinan dan koordinasi, yaitu pemimpin perusahaan memimpin setiap sumber daya yang ada untuk bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya dan mengkoordinasi agar kerja sama ini dapat dilakukan dengan harmonis. Hal ini dapat menghindari persaingan yang ada antar sumber daya yang bisa mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perusahaan. Nah, yang terakhir adalah controlling. Controlling bukan hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilakukan, namun juga melakukan koreksi-koreksi apabila ada aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, tujuan utama dari controlling adalah untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan. Jadi, pemimpin suatu perusahaan bukan hanya bertugas dalam merancang visi dan misi perusahaan, namun
juga harus menjalankan fungsi manajemen. Apabila fungsi manajemen tersebut dapat dijalankan dengan benar, maka tujuan organisasi dapat dengan tepat dicapai oleh perusahaan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.